Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Wahyudi, NIM 15061061. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling. Format kegiatan bimbingan dan konseling. A. Format klasikal. Format klasikal yaitu suatu kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani klien dalam satu kelas. Misalnya, jika ada suatu masalah yang timbul di dalam satu kelas, maka seorang konselor harus berperan untuk dapat membantu menyelesaikan masalah yang terjadi tersebut. Namun secara menyelesaikan yaitu dengan cara dikumpulkan namun klien yang ada di dalam kelas tersebut karena masalah yang dihadapi itu didiskusikan secara bersama-sama dengan dibimbingnya oleh seorang konselor tersebut. B. Format kelompok. Format kelompok yaitu suatu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani sejumlah klien dalam membentuk kelompok melalui dinamika kelompok tersebut. Misalnya, seorang konselor yang mengarahkan atau membimbing klien dalam sejumlah kelompok yang ketika ada masalahnya di waktu itu, maka selesaikan melalui secara kelompok yang dibantu oleh seorang konselor yang sudah berprofesional. C. Format individual, yaitu suatu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani klien secara perorangan. Dalam format individual ini, seorang konselor hanya menuntaskan pelayanan masalah yang dihadapi oleh seorang konselor tersebut. Karena dengan format layanan individual ini, seorang konselor bisa memberikan masukan seperti memberikan masukan motivasi biar klien tersebut bisa mendirikan. Format layanan individu ini akan diaplikasikan ke dalam layanan program yang namanya seorang konselor Dengklan. Itu untuk menyelesaikan masalahnya, klien harus dengan secara bertatap muka. D. Format lapangan. Format lapangan yaitu kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan kliennya melalui kegiatan di luar kelas ataupun lapangan. Misalnya, seorang konselor itu harus berperan penting dalam mengarahkan dan membina kliennya untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi kliennya ketika kliennya itu berada di luar kelas atau di luar ruangan, yaitu diselesaikan oleh konselor di lapangan di mana masalah itu berada. C. Format jarak jauh, yaitu format kegiatan BK yang melayani kepentingan siswa melalui media atau saluran jarak jauh seperti surat dan sarana elektronik. E. Format pendekatan khususnya atau kolaborasi. Format pendekatan khusus ini yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan klien melalui pendekatan dan pada pihak-pihak yang pada memberikan kemudahan dalam menuntaskan masalah. Itulah materi tentang format kegiatan bimbingan dan konseling yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.